Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Komaria, NIM 0102202082, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara. Adapun maksud dan tujuan video ini tayang untuk memenuhi tugas dari salah satu dosen mata kuliah bimbingan konseling individual dan kelompok dalam ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal sumber masalah klien dalam konseling. Baik, terlebih dahulu saya akan menyampaikan latar belakangnya ya. Jadi di dalam latar belakang di sini berisikan masalah-masalah yang dihadapi individu berasal dari dua faktor, yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor lingkungan. Ketika hidup masih relatif rendah, masalah-masalah yang muncul itu cenderung bersifat sederhana. Namun sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba modern seperti sekarang ini, masalah-masalah yang muncul tampaknya semakin kompleks, termasuk dalam masalah yang berkaitan dengan psikologis. Berkenaan dengan permasalahan individu, bahwa bimbingan dan konseling menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya, maupun itu di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Pengaruh lingkungan terhadap mental dan fisik itu sendiri. Baik, tadi kan kita sudah membahas di latar belakang tuh. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Jadi di sini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama ada mengenai pengertian masalah. Yang kedua sumber masalah dari luar diri. Yang ketiga itu ada sumber masalah dari dalam diri. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang pengertian masalah terlebih dahulu. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Pada dasarnya, setiap individu menghadapi permasalahan dalam hidupnya dalam jenis dan identitas yang berbeda. Di antara masalah-masalah individu tersebut, beberapa masalah dapat dipecahkan sendiri tanpa intervensi konselor, sedangkan masalah lainnya masih belum bisa diselesaikan sehingga mereka membutuhkan bantuan konselor. Dalam kehidupan manusia selalu menjumpai hambatan, rintangan, dan kesulitan dalam usaha mencapai tujuan hidupnya. Masalah tersebut timbul bila individu atau kelompok masyarakat berbuat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang diberikan konselor pada individu baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengembangkan potensi dan kemandirian secara optimal. Di sini ada pendapat dari Bapak Prayitno dan Bapak Erman Amti mengemukakan tentang konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, atau disebut aja dengan klien ya, yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tadi. Secara garis besar nih, masalah-masalah yang dihadapi individu bersumber dari 2 faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu sendiri dan faktor lingkungan.
ketika kehidupan masih relatif rendah, masalah-masalah yang muncul pun cenderung bersifat sederhana. Namun sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba modern seperti sekarang ini, masalah-masalah yang muncul pun tampaknya semakin kompleks, termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan psikologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber masalah dari luar diri, di mana di dalam sumber masalah dari luar diri ini ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek keluarga. Nah, di dalam aspek keluarga ini ada cara orang tua mendidik anak. Selanjutnya suasana rumah, kemudian keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua ada aspek sekolah. Nah, di dalam aspek sekolah ini dijelaskan adanya metode mengajar, terus ada relasi guru dengan siswa, dan disiplin. Selanjutnya aspek yang ketiga itu ada aspek masyarakat, yang dimana itu isinya bentuk kehidupan masyarakat dan teman bergaul. Baik, kita akan membahas tentang aspek yang pertama tadi, aspek keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, dan nilai moral dan keterampilan. Di dalam aspek keluarga terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Ada cara orang tua mendidik anak. Nah, di sini cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajarnya anak. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anaknya itu kurang berhasil dalam belajarnya. Yang kedua itu ada suasana rumah. Untuk menjadikan anak belajar dengan baik, perlu diciptakannya suasana rumah yang tenang, tentram. Jika suasana rumah tenang, seorang anak akan betah di rumah dan anak dapat belajar dengan baik. Selanjutnya itu ada keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi belajar anak. Yang kedua itu ada aspek sekolah. Di dalam aspek sekolah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam mengajar. Metode mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar diusahakannya yang semenarik mungkin. Yang kedua itu ada relasi guru dengan siswa. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswanya dapat menyebabkan proses belajar mengajarnya itu kurang lancar. Yang ketiga itu ada disiplin. Kedisiplinan sekolah sangat erat hubungannya dengan kerajinan siswa pergi ke sekolah dan juga cara dia belajarnya. Nah, yang ketiga ini ada aspek masyarakat. Di dalam aspek masyarakat ini terbagi menjadi 2, yaitu bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi anak. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat anak atau siswa belajar lebih giat atau sebaliknya. Yang kedua itu ada teman bergaul. Agar anak atau siswa dapat belajar dengan baik, maka diusahakan agar anak memiliki teman bergaul yang baik dan pengawasan dari orang tua serta pendidik harus cukup bijaksana. Pengaruh dari teman bergaul, anak lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap anak. Nah, selanjutnya ada sumber masalah dari dalam diri. Di
di dalam sumber masalah dari dalam diri ini membahas tentang masalah kecewa, masalah frustasi, masalah kecemasan, dan masalah stres. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu itu sumber masalah dari dalam diri. Manusia merupakan individu kompleks yang memiliki dinamika interaksi psikis dengan lingkungan, keluarga, dan teman. Dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari, tidak jarang manusia menghadapi permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai dengan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut menuntut untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi beban dalam individu dan kehidupannya. Individu yang merasakan adanya masalah dalam dirinya adalah individu yang sadar atas kemampuannya sebagai manusia. Namun, dengan kata lain, individu tersebut juga akan memahami sumber setiap masalah yang dihadapi dan akan mampu dalam menyelesaikannya. Baik, tadi kan sumber masalah dari dalam diri. Nah, di dalam sumber masalah dari dalam diri ini ada mengenai tentang masalah kecewa. Masalah kecewa ini merupakan gangguan emosi yang timbul oleh ketidakserasian antara apa yang diinginkan konseli dan kenyataan yang terjadi. Misalnya nih, seorang siswa merasa kecewa karena mendapatkan pelayanan yang tidak baik di sekolahnya. Selanjutnya itu ada seorang mahasiswa atau mahasiswi merasa kecewa karena dosennya tidak hadir memberikan mata kuliah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya itu ada seorang pegawai merasa kecewa karena janji perusahaan menaikkan gaji tidak direalisasikan. Dan masih banyak peristiwa lain yang dapat menimbulkan rasa kecewa. Konseli yang mengalami kekecewaan berlarut-larut tanpa penyelesaian dapat menimbulkan kompleks terdesak yang dapat mengakibatkan kegelisahan, frustasi, salah ambil keputusan, salah ucap, dan mimpi selalu sebagai wujud adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Konseli yang gagal menyelesaikan masalah ini sebaiknya minta bantuan konseling kepada konselor agar problem yang dialaminya dapat diredukasi dan dihilangkan sehingga tidak merangsang timbulnya masalah yang lain. Selanjutnya ada masalah frustasi. Masalah frustasi ini ialah suatu bentuk kekecewaan yang tidak terselesaikan akibat kegagalan yang sering terjadi di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai cita-cita. Konseli yang mengalami frustasi biasanya menampakkan gejala minat kerjanya menurun, tidak mau melakukan usaha lagi, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Pada umumnya, layanan konseling diberikan kepada konseli untuk membantu membangkitkan niat dan motivasi pada aktivitas lain yang lebih cocok dengan potensi konseli. Teknik ini disebut sublimasi. Selanjutnya ada masalah kecemasan. Masalah kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak menyenangkan dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu. Pada umumnya, kecemasan bersifat subjektif yang ditandai dengan adanya perasaan khawatir, tegang, takut, dan disertai adanya perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut nadi, perubahan pernapasan, dan tekanan darah. Misal nih, mahasiswa akan mengalami kecemasan bila menghadapi situasi yang membahayakan dirinya, seperti ujian mata kuliah yang dianggap paling sulit,
Terus ada belum mendapatkan persetujuan pada saat revisi skripsi dan sebagainya. Jadi konseli mengalami kecemasan tersebut, pada dirinya timbul reaksi-reaksi tertentu. Pada dasarnya reaksi kecemasan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisiologis dan psikologis. Yang pertama itu ada reaksi fisiologis tadi kan. Reaksi fisiologis adalah reaksi tubuh, terutama oleh organ-organ yang diatur oleh saraf simpatetis seperti jantung, pembuluh darah, kelenjar, pupil, mata, sistem pencernaan, dan sistem pembuangan. Dengan adanya kecemasan, maka satu atau lebih organ-organ dalam tubuh akan mengalami peningkatan. Fungsinya seperti jantung. Pasti tuh jantungnya kan berdebar-debar, sering buang air kecil, rasanya nyeri, kayak sembelit gitulah ya kan, keluar keringat, gemetar, dan sirkus darah itu tidak teratur. Nah, selanjutnya itu ada reaksi psikologis. Di dalam reaksi psikologis ini adalah kecemasan yang biasanya disertai oleh reaksi fisiologis seperti adanya rasa tegang, kebingungan, rasa terancam, tidak berdaya, rendah diri, kesulitan memusatkan perhatian, dan kesulitan berkonsentrasi. Baik, yang terakhir ini ada masalah stres. Masalah stres adalah suatu bentuk gangguan emosi yang disebabkan adanya tekanan yang tidak dapat diatasi oleh individu. Di sekolah, siswa mungkin baik, atau saat mereka menghadapi ujian. Sering terjadi nih, siswa atau mahasiswa ditekan terus-menerus untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang semakin dekat. Stres terjadi jika seseorang dihadapkan oleh peristiwa yang mereka rasakan sebagai mengancam kesehatan fisik atau psikologisnya. Peristiwa-peristiwa tersebut disebut stresor, dan reaksi orang terhadap peristiwa tersebut disebut respon stres. Stres yang berlanjut dapat menimbulkan gangguan emosi yang menyakitkan seperti kecemasan dan depresi. Stres bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan yang bertentangan, peristiwa traumatis, peristiwa yang tidak bisa dikendalikan, peristiwa yang tidak bisa diperkirakan, peristiwa di luar batas kemampuan, dan konflik internal sering terjadi sebagai sumber stres seseorang. Nah, jadi kesimpulannya begini. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus diciptakan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapainya tujuan dengan hasil yang maksimal. Menurut salah seorang, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara dengan pelaksana, atau antara dengan rancangan. Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan yang diberikan konselor pada individu baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengembangkan potensi dan kemandirian secara optimal. Nah, di sini sumber masalah dari yang kita
dipahami tadi kan. Nah, itu ada sumber masalah dari luar diri. Nah, sumber masalah dari luar diri ini ada 3 aspek. Yang pertama aspek keluarga, yang kedua itu aspek sekolah, yang ketiga itu aspek masyarakat. Selanjutnya itu ada sumber masalah dari dalam diri. Ada 4 tuh: masalah kecewa, masalah frustasi, masalah kecemasan, dan masalah stres. Mungkin itu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengenal sumber masalah klien dalam konseling. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.